Rahasia Serat Joko Lodang. Rongeh jelek tumibo gagaran santoso, wartane meh teka Sikara Garuda tatake tan katon. Kegelisahan mendadak datang menimpa, pegangan kuat akan sampainya kesewenangan yang bergejolak, ketabahannya tak terlihat. Barang-barang rong saguh tanpa raga, katali kawawar dadal amekasi tondo murang toto. Semua yang bersembunyi sanggup tanpa raga atau mati, terbelenggu hancur berkeping, bedah tak bersisa, sebagai tanda melawan angkara. Mari kita bahas bersama-sama. Rongeh atau gelisah tidak tenang, jelek atau mendadak tumibo atau datang menimpa, gagaran atau pegangan, santoso atau sentosa atau kuat, wartane beritanya meh hampir teko atau sampai, Sikara kesewenangan Garuda bergejolak. Tatake ketabahan tan tak katon atau terlihat, kegelisahan mendadak datang menimpa, pegangan kuat akan sampainya kesewenangan yang bergejolak, ketabahannya tak terlihat. Sebelum masuk ke kajian, kita cermati bentuk puisi di atas. Jika dilihat setiap awal baris ke bawah akan membentuk kata Ronggawarsita atau Ronggowarsito, sedangkan setiap suku kata di akhir baris membentuk kata Basa Kedaton atau Basa Kedaton. Inilah yang disebut sandi asma, yakni nama yang disembunyikan dalam sebuah karya sastra. Hal yang sama juga terdapat pada kolom kedua dari puisi di atas, hanya saja berkebalikan dengan kolom pertama. Awal baris membentuk kata Basa Kedaton dan akhir baris membentuk kata Ronggowarsito. Sekarang kita kaji makna dari puisi tersebut. Di sini ada kata rongeh yang artinya gelisah, tidak tentram. Tiba-tiba saja rasa itu datang mendadak, seolah seperti pertanda yang kuat akan datangnya sesuatu yang tidak diharapkan. Bagi orang yang awas dalam penglihatan atau disebut waskito, setiap akan terjadi kejadian besar pasti mendapat tanda-tanda atau sasmita, sehingga perasaan mendadak gelisah. Kegelisahan itu menguatkan keyakinan bahwa akan datang sesuatu yang tidak diharapkan, yakni kesewenangan yang makin merajalela, tidak dapat dilawan lagi, sehingga membuat banyak orang menderita. Itu dapat dilihat dari fenomena totoketan katon, yakni ketangguhan dalam menahan derita itu tak lagi terlihat. Artinya penderitaan itu sudah diambang batas kemampuan mereka. Barang-barang semua yang rong bersembunyi saguh sanggup tanpa raga atau raga, katali atau terbelenggu, kawawar hancur berkeping, dadal atau bedah, amekasi tak bersisa, tondo atau pertanda murang toto atau melanggar aturan angkara. Semua yang bersembunyi sanggup tanpa raga atau mati,
terbelenggu hancur berkeping, bedah tak bersisa, sebagai tanda melawan angkara. Oleh karena derita mereka anggap tak tertahankan, mereka yang semula bersembunyi atau tidak tampil, tiba-tiba bangkit dan sanggup mati. Saguh tanpa raga artinya sanggup mengorbankan raganya. Mereka juga sanggup katali terbelenggu katawar atau hancur berkeping, juga sanggup dadal amekasi bedah sampai akhir atau sampai tak bersisa. Semua itu dilakukan untuk melawan si angkara yang datang mendadak. Oleh karena semua sudah muak dan tak tahan lagi dengan keadaan yang mereka alami. Sampai di sini dari penjabaran 2 bait puisi di atas yang kita kaji berkata, kita mendapat gambaran bahwa tiba-tiba ada kegelisahan yang datang. Kesewenangan memuncak, sehingga ketabahan atau batas toleransi untuk menerima kesewenangan itu sudah sampai batas akhir. Akhirnya timbullah perasaan gelisah yang kolektif, sehingga membangkitkan keberanian untuk melawan kesewenangan itu. Walau sampai raga mereka hancur tak bersisa, mereka tak peduli. Serat Joko Lodang 1-3 Sirna Tata Estining Wong. Joko Lodang kumandul praptaning pangetengkrang, srumuwus eling-eling pasti karsaning Hyang Widi, gunung mendak jurang brenjul, ing ngusir praja Prangkasor. Joko Lodang berkelantungan, sesampai di dahan duduk santai dengan keras berkata, ingat-ingatlah, pasti kehendak dari Tuhan yang Maha Benar. Gunung menurun, jurang menonjol, diusir dari negara karena kalah perang. Nanging awo keliru, sumurapa kandha kang tinamtu, nadyan mendak mendaging gunung wus pasti, maksih katon tapetipun, beda lawan jurang gesong. Tapi jangan keliru, ketahuilah perkataan yang sudah pasti benar. Walaupun menurun turunnya gunung sudah pasti, masih kelihatan bekasnya, beda dengan jurang Krowong. Nadyan disombarenjul tanpa tawing enggal jujrukipun, kalakone karsaning Hyang Wus Pinasti, yen ngidak sangkalanipun Sirna Tata Estining Wong. Walau bisa menonjol tanpa penahan segera runtuh, terjadinya kehendak Tuhan sudah dipastikan. Kalau menginjak masa itu sengkalanya, hilang aturan dan tujuan orang. Mari kita bahas bersama-sama. Joko Lodang atau Jaka Lodang kumandul atau berkelantungan, praptaning sesampai di pang atau dahan ngedengkrang atau duduk santai, mengangkat kaki, seru keras muwus berkata, Joko Lodang berkelantungan. Sesampai di dahan duduk santai dengan keras berkata. Joko Lodang adalah nama orang yang diceritakan dalam serat ini. Bagi orang Jawa, dari nama itu dapat disimpulkan karakter orang tersebut.
Joko artinya pemuda, lodang artinya senggang atau orang yang tidak sibuk karena pekerjaannya telah selesai. Di sini Joko Lodang mewakili diri sang pengarang serat ini yang hendak mengatakan sesuatu kepada para pembaca. Pemilihan kata lodang sebagai nama diri menunjukkan bahwa pengarang menyampaikan pesan ini dalam keadaan tidak ada kepentingan tertentu, dalam keadaan hatinya lodang. Gumandul artinya bergelantungan di pohon, mengesankan bahwa si Joko Lodang ini memang sedang punya banyak waktu bermain-main. Juga keadaan hati si Joko Lodang ini sedang dalam mood yang baik atau jiwa yang merdeka. Terbukti dia bisa dengan enak duduk santai di dahan dalam posisi ngedengkrang, yakni posisi duduk dengan salah satu kaki diangkat ke dahan yang diduduki. Ini posisi duduk orang yang santai tak punya beban. Dari atas pohon dalam posisi yang tinggi, kemudian dia berkata keras dengan maksud agar banyak orang yang mendengarkan perkataannya itu. Eling-eling, ingat-ingatlah pesti atau pasti karsaning atau kehendak dari Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Benar. Ingat-ingatlah pasti kehendak dari Tuhan yang Maha Benar. Dia katakan, ingat-ingatlah bahwa pasti akan terjadi kehendak Tuhan yang Maha Benar. Semua yang terjadi di dunia ini adalah pasti telah Tuhan kehendaki. Namun yang akan dikatakan ini berkaitan dengan sesuatu yang khusus yang perlu diperhatikan oleh semua orang. Gunung mendak, jurang brenjul ing ngusir praja prangkasor. Gunung turun, jurang menonjol, diusir dari negara karena kalah perang. Yakni bahwa akan terjadi gunung menurun dan jurang menjadi menonjol, akan ada pergantian keadaan. Gunung yang semula menonjol akan mendak atau turun kedudukannya. Sedangkan jurang yang tadinya berupa cekungan akan menjadi menonjol ke permukaan. Akan ada perubahan yang revolusioner sehingga mengubah tatanan yang selama ini terlihat. Perubahan yang terjadi revolusioner itu akibat dari peristiwa yang juga revolusioner, yakni akan ada yang kalah perang dan diusir dari negara yang selama ini ditempati. Nanging awa kaliru sumurapa kandha kang tinamtu. Tapi jangan keliru, ketahuilah perkataan yang sudah pasti benar. Tetapi melihat perubahan kenyataan yang terjadi tersebut, jangan sampai keliru penglihatan, jangan sampai keliru pemahaman. Ketahuilah perkataan yang sudah pasti benar. Perkataan di sini mengacu pada hukum ketetapan Tuhan yang sudah diketahui bersama, bahwa apa yang terjadi tidak akan menyalahi hukum tersebut. Nadyan mendak-mendaking gunung wus pasti maksih tapetipun, beda lawan jurang gesong. Walau menurun-turunnya gunung sudah pasti masih kelihatan bekasnya, beda dengan jurang kerowong.
yakni walau gunung itu menurun pasti masih ada bekas-bekasnya. Artinya walau menurun sesaat pasti masih berdiri, tidak hilang sama sekali. Masih bisa dibangun kembali sesuatu di atasnya. Keadaan ini berbeda dengan keadaan jurang yang tadinya kerowong lalu menonjol. Nadyan bisa mbrenjul tanpa tawing enggal jujrukipun, kalakone karsaning Hyang Wus Pinasti. Walau bisa menonjol tanpa penahan segera runtuh, terjadinya kehendak Tuhan sudah dipastikan. Walau kelihatan menonjol, jurang yang tadinya kerowong tadi tidak stabil. Kalau tanpa penahan, tanah gundukan tanah yang menonjol tadi akan segera runtuh pula. Itulah kehendak Tuhan yang sudah dipastikan akan terjadi. Yen ngidak sangkalanipun sirna tata estining wong. Kalau menginjak masa itu sengkalanya hilang aturan tujuan orang. Kalau telah menginjak masa itu, penanda waktunya atau sengkala tahunnya adalah sirna tata estining wong. Arti harfiahnya adalah hilang aturan dan tujuan orang. Makna dari kalimat ini menunjukkan angka tahun sebagai berikut. Sirna 0, tata 5, esti 8, wong 1, sehingga bisa dimaknai tahun 1850 AJ. Dalam kalender Masehi bertepatan dengan tahun 1919 sampai 2020 Masehi. Apa yang terjadi di tahun tersebut? Seperti kita ketahui bahwa di tahun itu kekuasaan Belanda mencapai puncaknya. Seluruh wilayah yang sekarang disebut Indonesia telah dikuasai. Kekuasaan raja-raja Nusantara tinggal simbolik saja. Keadaan para raja lokal seolah sudah kalah perang dan terusir. Tangan mereka telah terbelenggu. Artinya tak lagi memegang kendali atas negeri mereka. Ini mirip dengan gunung yang mendak atau menurun. Sedangkan kekuasaan Belanda semakin besar. Belanda yang tadinya hanya berdagang mendompleng kuasa dengan mempengaruhi kebijakan penguasa lokal. Kemudian justru memegang kendali segala urusan negara. Inilah yang digambarkan sebagai jurang brenjul, jurang yang menonjol. Walau demikian, jurang yang menonjol tersebut tanpa penahan tanah akan segera runtuh. Artinya kekuasaan Belanda tidak kuat mengakar dalam masyarakat. Ketika rakyat merasa bahwa Belanda harus hengkang dari tanah air, muncullah perlawanan yang hebat di seluruh negeri. Kekuasaan Belanda segera runtuh segera setelah seluruh kendali kekuasaan berada di tangan mereka. Ini kiasan dari jurang brenjul yang tanpa tawing enggal jujruk. Kalimat sirna tata estining wong, hilang tatanan dan tujuan orang, bermakna bahwa pada masa itu, yakni setelah Belanda berkuasa penuh, orang kehilangan aturan dan tujuan hidup. Tatanan kehidupan menjadi rusak, tak berguna, tak beraturan sehingga tak mampu menampung kebutuhan bermasyarakat. Orang yang lurus belum tentu menemui keberuntungan. Orang durjana kadang malah mendapat untung.
Hilangnya aturan kehidupan ini menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, seperti yang akan diuraikan dalam kajian bait selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.